Apakah dalam satu keluarga memang ada anak yang menjadi bahan ujian untuk kita? Karena dengan makanan yang sama, cinta yang sama, tetapi anak ini memiliki akhlak yang berbeda yang mohon maaf negatif. Ya, kalau di dalam Al-Quran eh, disebutkan bahwa anak itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah qurrata a'yun yang kita selalu berdoa setiap hari kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini anak yang cerdas, cantik dan solihah, ganteng, pinter dan soleh gitu. Yang kedua ada anak yang zinatul hayatad dunya, hiasan dunia. Dia ada anak yang dia suka ikut olimpiade, dapat ranking, menarik, baik hati, tapi mungkin untuk urusan akhirat agak susah gitu misalnya. Yang ketiga adalah fitnah, cobaan. Jadi ada anak yang memang mencoba gitu. Jadi, saya pernah punya tetangga gini. Ibunya tuh padahal suka dugem, suka yang foya-foya gitu, tapi anaknya solihah banget. Kalau saya pulang tuh dia bukain pintu pagar supaya saya bisa masuk mobilnya. Rumah saya. Jadi dia bukain pintu rumah saya gitu maksudnya. Itu hal yang mungkin susah kali dilakukan oleh anak saya gitu. Saya susah berharapnya. Ya mungkin itu dia kota ayun kali ya. Sementara kita udah mau nyap-nyap, udah mau copot mulutnya nyuruh anak kita sholat susahnya minta ampun ya. Itu mungkin adalah fitnah cobaan. Yang keempat adalah adu lakum. Anak yang menjadi musuh bagimu. Itu seperti anaknya Nabi Nuh ya, Nabi siapa Ustaz? Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Gitu. Apakah kenapa kok dia bisa berbeda padahal di lingkungan yang sama dan di rumah yang sama? Kita untuk jadi seperti ini, saya seperti ini, itu adalah hasil kolaborasi dari bakat yang diturunkan oleh orang tua. Yang kedua, pola asuh orang tua dan lingkungan. Yang ketiga, makanan yang kita makan. Jadi walaupun pola asuh itu mendapatkan 80% dalam pengasuhan, hasil pengasuhan, tapi ada 20% yang namanya bakat. Jadi memang kalau misalnya gini, ada anak yang pemalu, punya orang tua yang galak, dia tambah pemalu. Gitu enggak? Makanya mestinya orang tua itu idealnya memperlakukan anak itu beda-beda setiap anak. Jadi tidak sama. Jadi kita harus mengenali anak kita, memperlakukan itu secara beda-beda. Nah, saya misalnya, buat anak kedua saya tidak pernah membuat dia tuh bayar SPP-nya terlambat. Karena anak kedua saya itu agak sensitif. Jadi kalau saya punya uang sedikit dan harus ada yang yang nunggak SPP, saya tidak pilih anak kedua. Saya pilihnya anak yang pertama atau yang ketiga. Karena setiap anak kita berbeda gayanya. Jadi pendekatannya pun berbeda. Saya juga termasuk golongannya Ibu Irawati. Anak saya 3, jadi saya setiap pekan saya bersama dengan anak satu-satu. Jadi saya jemput ke sekolah, terus saya bilang, hari ini hari kamu, ayo pilih kita mau makan di mana. Kalau saya punya uang saya tentuin, kalau saya nggak punya uang saya yang tentuin. Tapi kalau saya punya uang, dia yang tentuin mau makan di mana. Karena kalau anak yang tentuin biasanya mahal-mahal dicarinya gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi memang setiap anak harus kita perlakukan secara berbeda. Allah mungkin tidak menuntut, yang saya pahami ya. Allah tidak menuntut supaya anak kita menjadi baik semua, tapi yang dituntut adalah prosesnya. Bagaimana kita menjalani proses. Jangan sampai seperti teman saya punya teman karena anaknya kena narkoba, akhirnya dia mengundurkan diri dari semua kegiatan. Dia tidak mau jadi trainer lagi, tidak terima tamu lagi. Saya bilang enggak begitu. Justru kita dengan banyak ngasih menolong orang lain, insya Allah Allah akan menolong kita gitu loh. Bahwa ada hal-hal yang tidak sempurna, itu tandanya kita manusia. Kalau kita sempurna semua, jangan-jangan membuat kita sombong ya. Di sekolah saya, ibu yang bersyukur itu adalah ibu yang anaknya ABK. Ibu yang anaknya berprestasi malah nggak bersyukur. Makanya jangan-jangan Allah sengaja kirim anak kita ada masalah sedikit supaya kita tuh jadi rendah hati, jadi bersyukur gitu loh. Jadi
ada maunya sama Allah. Sehingga kita sholatnya lebih khusyuk gitu. Mungkin gitu. Jadi makanya ya kita positif aja insya Allah. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan.